Kamp pertambangan Chel Kelman. Lagi-lagi mereka lewat tenggat waktunya. Kabarnya Dukcel mau mundur dari bisnis biji besi. Lalu bagaimana dengan uangku? Pak pemimpin berencana membereskan defisitnya dengan obligasi pemerintah. Dan kamu percaya itu? Kita harus mengambil tindakan, bukannya duduk diam menunggu begini. Inilah alasannya anggota faksi Frochild berkumpul di sini, di Villa Kamp pertambangan ini. Tapi tidak kusangka mereka akan membawaku kemari untuk melindungiku. Tidak, mungkin tujuan mereka bukan untuk melindungiku. Mungkin aku juga salah satu kepingan penting dalam permainan ini. Dan inilah saat yang tepat untuk menyeludupkanku keluar. Ya, pokoknya entah langkah buruk apa yang akan dipilih ayah selanjutnya. Meskipun tentu saja dia mungkin akan termakan irama permainannya Dukcil. Bajingan culas, Child menyesal harus memberitahukan kabar ini ke Kelman. Bantahan atau pernyataan lain dari Kelman harus disampaikan melalui Putri Liane seorang. Pantas aku merasa aneh waktu Regu pencari dengan segera berhasil menemukan Sang Duk dan Sigyor Gole. Liane dasar gadis kurang ajar, jadi dia diam-diam bekerja sama dengan mereka. Mana Liane? Masih belum ketemu juga. Soal itu, dia ada di villa, di dekat kamp pertambangan Child. Apa? Di saat seperti ini, Tuan Putri sepertinya pergi ke sana sekarang sama saja seperti bunuh diri. Tapi itu benar Tuan, Putri Liane terlihat berada di dekat villa dan telah dipastikan bahwa saat ini dia di bawah pengawasan mereka. Tidak mungkin. Jadi Dukcel menunjukkan tujuan aslinya sekarang. Dia sama sekali tidak berminat pada Kelman. Dia bertekad membunuhku. Mana mungkin aku menyerah begitu saja. Aku sudah lihat pernyataanmu di koran pagi ini. Tidak bisakah kau minta persetujuan kaisarmu dulu sebelum membuat pernyataan seperti itu? Saya sudah mengirimkan laporan kok. Ya, cuma laporan saja. Aku memanggilmu untuk menghadapku, tapi kau tidak datang sama sekali. Tapi saya di sini sekarang sesuai perintah Anda. Uh, Duk, sikapmu memperpendek umurku. Kau akan punya anak-anak yang mirip dengan tunanganmu dan hidup bahagia selama bergenerasi mendatang. Sementara itu, aku akan berakhir sebatang kara. Anda ingin punya pasangan hidup. Siapa yang akan sudi menikahiku kalau kau tidak memperlakukanku seperti kaisarmu? Rasa percaya diriku masih saja anjlok sejak tunanganmu menolakku. Berhubung Anda mengungkit topik itu, akan ada acara pernikahan sekitar tahun depan. Tidak usah kamu jabarkan, aku bisa membacanya dengan jelas dari raut wajahmu. Mempelai wanitanya adalah Putri Liane. Apa? Putri Liane? Dia sebaya dengan kita dan pernikahannya akan membawa keuntungan dalam situasi yang sekarang. Tapi bagaimana dengan Lady Dian? Aku tidak tahu ternyata kau sebrengsek itu berpindah dari wanita satu ke wanita lain ya. Maksudku, ku dengar Putri Liane adalah wanita paling cantik dan paling kuat di Kelman. Ku ucapkan selamat untukmu, hehehe. Tunggu dulu, dari tadi dia tidak menyebutkan siapa mempelai prianya. Acara pernikahan saya akan berlangsung tahun ini, bukan tahun depan. Hehe, selamat yang mulia. Hah? Kau? Kau sama sekali mengabaikan pendapatku. Aku ini juga punya perasaan dan seleraku sendiri. Saya menolak menjadi perwakilan Anda, dan Yang Mulia malah menyeret wanita yang saya cintai ke tempat yang berbahaya. Menurut Anda, saya akan sudi membiarkan orang seperti itu menikah sesuai kemauannya. Andai saja kau mempertimbangkan kemauanku dan tidak melulu memanfaatkanku. Bukankah Anda menyukai bantuan dari para monster? Saya yakin Anda akan menyukai monster yang satu ini pula.
Mungkin aku akan sudi mempertimbangkan keinginan dan juga seleramu, wahai anjingku. Duke Child, akan kukatakan dengan gamblang, mohon bantu aku keluar dari Kelman. Apa saya punya alasan untuk membebaskan Anda dari kurungan Anda? Memangnya aku bilang minta dibebaskan. Aku hanya minta untuk dipindahkan ke kurungan yang lebih besar. Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari membantu Anda berkhianat? Sedikit hiburan kurasa. Aku pernah menyebutmu monster, tapi sekarang aku malah menawarkan diri untuk jadi seekor monster juga. Mempertaruhkan nyawa untuk menentang negeri sendiri, sepertinya Anda memang sudah jatuh begitu rendah. Sudah lama saya tidak mendapat tawaran semenarik ini. Anda akan mendapat kabar dari orang saya dalam waktu dekat. Meskipun sudah di ujung tanduk, hubungan antara Hel dan Kelman masih bisa diperbaiki. Karena sekarang aku sudah memiliki Putri Liana di pihakku. Vanessa, aku perlu pergi ke suatu tempat selagi Kel pergi ke istana. Kemana? Ke tempat Gorgole ditahan. Kondisi Gorgole sedang tidak memungkinkan untuk diajak bicara. Tidak apa-apa, aku bukannya mau bicara dengan Gorgole. Oh. Wow, Nyonya, aretemu benar-benar praktis. Buat apa punya ratusan agen Intel Child kalau kamu bisa baca pikirannya, kan? Tidak cuma membaca saja, sekarang aku bisa melihat juga. Tahu tidak, kalau kamu mau, kamu bisa dengan mudah mengambil ahli kendali atas Aretis loh. Buat apa aku jadi bos organisasi itu? Orang sepertimu lebih pantas melakukannya. Kemampuanmu terlalu berharga untuk sekedar jadi pengawal. Tapi aku tidak punya arete. Karena itulah kita menabung. Kristal arete besar memang terlalu mahal, tapi kita berdua pasti bisa membeli yang kecil. Nyonya, kamu melakukan semua itu demi aku. Kamu mungkin tahu di mana kita bisa membelinya. Berapa kira-kira harganya? Oh, baru-baru ini aku dengar ada penawaran yang menarik. Lady Diat, Hilda? Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. saya diperintahkan untuk berjaga di sini kalau Anda bermaksud lewat sini. Jangan bilang Kel mau membatasi pergerakanku. Sudah kuduga, padahal kukira sikap obsesifnya akhir-akhir ini mulai mereda. Apa ini untuk menjaga keselamatanku? Kalau begitu, kamu ikutlah denganku. Tidak masalah kan kalau seperti itu? Mari ikuti saya. Lantainya tidak rata, jadi pasti kamu susah jalannya kan? Peganganlah padaku, Nyonya. Nyonya, cincin tunanganmu? Cincinnya bereaksi pada arete yang ada di sekitar kita. Tempat ini adalah gudang penyimpanan saat keluarga Chell monopoli kristal arete dulu. Apa? Kristal arete? Mereka sudah berhenti menjalani bisnis itu, jadi sebaiknya kamu jangan berharap banyak, Vanessa. Kita sudah sampai, di sini tempatnya. Tapi, kenapa mereka berhenti? Kalau mereka sampai bisa memonopoli bisnisnya, bukan berarti mereka memegang kendali penuh atas harga pasar. Saya peringatkan, Gorgole dalam kondisi kritis, bahkan sejak sebelum tiba di sini. Dia sudah tua, dan Tidak usah khawatir, apapun yang akan kulihat nanti tidak akan membuatku membenci Sang Duk, karena aku juga korbannya Gorgole. dia sudah sekarat, jadi kami harus menyambungkan ke peralatan magis penyongkong nyawa. Untunglah setidaknya kau masih sadarkan diri. Kalau ada sesuatu yang ingin kau akui, sekarang kesempatan terakhirmu. Apa yang terjadi setelah insiden yang melibatkan kalung Harmonia? Dan kapan kali terakhir kau menjalin kontak dengan Marabas?
Marabas, Dia sudah tewas. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini, Nyonya. hah? Meskipun dia sudah menghina dan membahayakan nyawaku, melihatnya tewas di depan mataku tetap saja terasa. Amel, kamu tidak apa-apa? Kel? Karena itulah kita harus menghindari pecahnya perperangan, tak peduli apapun caranya. Tadi aku pergi ke ruangan bawah tanah. Dia mungkin menganggapku kejam. Aku tidak ingin dia jadi membenciku. Kamu mengira aku akan kecewa padamu. Kel, kamu melakukannya kan untuk membela diri. Amel, Aku melihatnya menjalin kontak dengan Marabas. Marabas? Tapi kita perlu menyelesaikan urusan dengan Kelmen sebelum kita bisa memikirkan tentang Marabas. Kalau kau secemas itu, bagaimana kalau kita buat penawaran? Suara itu? Kalau aku berhasil menemukan Sangduk, maukah kau meninggalkannya? Apa? Sadar posisimu dan mundurlah. Jaga ucapan Anda, Pak Pemimpin. Ini alat perekam yang kudapatkan dari pedagang asal Trija. Ku minta Vanessa membelikannya untukku sebelum aku menemui Gidima. Ini bisa jadi bukti bahwa Gidima tidak berniat membantumu, meskipun kamu tengah menghadapi situasi genting. Terima kasih, tapi akan kusimpan saja. Apa? Kenapa? Suaramu juga terekam dan hal itu bisa membawa masalah padamu. Akan kuedit dan kusimpan bagian suaramu, supaya bisa mendengarkan kapanpun aku mau. Jangan khawatir, calon suamimu ini tidak sepayah yang kamu kira. Akan kuperlihatkan sebuah pertunjukan padamu. Misi cinta dan perdamaian. Pertunjukan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Lagi-lagi soal cinta dan perdamaian ya. Apa yang kamu rencanakan? Cerita dong. Kel? Oh, Nona Smith, artikel kolomnya sudah selesai. Timing sangatlah penting untuk yang satu ini. Memang tidak mudah, tapi aku berhasil menyelesaikan tepat waktu. Kel bilang tidak usah khawatir. Silakan duduklah dulu. Tapi aku harus melakukan bagianku semampuku. Nona Smith, gambar apa ini? Namanya gambar grafik. Aku kesulitan menggambarnya satu persatu secara manual. Meski hanya melihatnya sekilas, kamu akan mengerti betapa besarnya peran keterlibatan keluarga Child dalam perekonomian Kelmen. Begitu ya, memadukan gambar dan tulisan akan membuat isinya jauh lebih mudah dimengerti. Banyak sekali modal dari keluarga Chell ditanamkan di Kelmen. Ini cuma firasatku saja, tapi aku curiga keluarga Chell akan mulai menarik uang mereka dari Bank Nasional Kelmen. Tapi, apa alasannya? Saat keluarga Chell menarik kembali investasi mereka, Kelmen akan kehilangan sebagian besar uang mereka. Pihak bank akan berusaha menutup-nutupinya, tapi keluarga Chell kemungkinan akan mengumumkan secara terang-terangan. Masyarakat akan jadi resah dan berusaha menarik uang mereka, tapi pihak bank tidak akan punya uang untuk diserahkan. Dan semua bank di Kelmen akan bangkrut.